Selamat pagi, salam K3. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen bencana, khususnya bencana industri, di mana kita akan mengupas habis setiap komponen yang berkaitan dalam manajemen bencana yang terintegrasi secara sistem pada suatu perusahaan. Untuk melakukan suatu pengelolaan terhadap kejadian bencana, maka kita tidak akan terlepas dari siklus manajemen bencana yang terdiri dari 4 kegiatan besar, yaitu preparation, respon, recovery, dan mitigation. Dari keempat bagian besar ini merupakan siklus dari manajemen bencana, yaitu diawali dengan pre-impact, ya, dampak yang mungkin timbul pada saat sebelum bencana terjadi, di mana di sini kita bisa melakukan suatu preparation, persiapan sebelum kita menghadapi bencana tersebut. Saya kasih contoh bagaimana kita melakukan persiapan pada saat Badan BMKG menginformasikan untuk mewaspadai terjadinya letusan Gunung Merapi, atau ada juga di Sumatera yaitu meletusnya Gunung Sinabung, atau pada saat terjadinya gempa diinformasikan apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu preparation, ya, informasi yang dikomunikasikan agar kita bersiap-siap terhadap kejadian bencana yang mungkin muncul dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini merupakan bagian dari siklus pre-impact. Selanjutnya, kalau misalnya sudah terjadi bencana, maka kita harus mampu merespon, kita harus tanggap. What should I do? Apa yang harus kita lakukan? Dan ini biasanya kalau sudah terjadi bencana itu termasuk dalam suatu keadaan kedaruratan yang disebut dengan emergensi. Ya, jadi emergensi tersebut kita respon dengan baik, itulah disebut dengan tanggap darurat. Nah, lalu di sini dengan adanya bencana dan kemudian kita mengatasi bencana tersebut, maka kita masuk ke tahap recovery. Nah, recovery ini kita pemulihan kembali. Ya, pemulihan kembali biasanya ini masuk dalam bagian restoration dan reconstruction. Jadi kita membangun kembali, kalau seperti tsunami yang lalu, kita bangun rumah-rumah, ya, dari rumah-rumah yang sudah hanyut ditelan oleh tsunami, atau mungkin kita bangun satu camp pengungsian yang lebih baik dan ideal sehingga di situ semua pengungsi dapat hidup dengan layak dan sebagainya. Nah, setelah kita masuk tahap recovery, maka kita akan masuk ke bagian mitigation. Nah, di mitigation ini kita sudah sampai ke tahap peringatannya, kemudian mengenal bahaya, mengenal ancaman bencana, dan di sini kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat atau bisa dikenal dengan istilah capacity building. Jadi di sini seperti tsunami, mungkin Bapak Ibu kalau pergi sekarang ke Aceh, di sana sudah ada monumen, ya, museum tsunami, di mana orang bisa mengingat, mereview kembali kejadian bencana tsunami yang cukup dahsyat pada tahun itu, ya, disertai dengan kesaksian para korban yang masih bisa diselamatkan, dan bagaimana dampak yang mereka rasakan. Mungkin sampai sekarang masih ada kekhawatiran bila terjadi gempa itu bisa berpotensi tsunami atau tidak. Atau mungkin kita pergi ke Yogyakarta dari peristiwa meletusnya Gunung Merapi, ya. Di situ juga sudah ada daerah, ya, menjadi spot wisata, yaitu tepatnya pada rumah jurkennya Gunung Merapi, ya. Dan kita bisa melihat sejauh mana dahsyatnya letusan gunung saat itu, debu-debu vulkanik yang membuat daerah desa tersebut berubah dengan batu dan bongkahan-bongkahan vulkanik dari hasil letusan gunung berapi. Jadi sangat banyak yang bisa kita pelajari. Namun lebih tepatnya kalau berbicara bencana industri, idealnya kita membahas bencana-bencana yang timbul karena proses industri yang ada. Ya, seperti materi yang lalu kita sudah bahas tentang Bhopal yang ada di India, ya. Kemudian ada lumpur lapindo yang di Sidoarjo, Jawa Timur, ataupun mungkin bencana-bencana lain yang akan kita tetap bahas, ya, terkait dengan materi bagaimana kita mengelola
kejadian bencana. Dalam manajemen bencana itu terdapat beberapa komponen yang menjadi kata kunci. Jadi perlu bagi kita mengenal apa-apa aja yang menjadi komponen kunci dari manajemen suatu bencana. Sebagai yang pertama, kita harus memahami adanya asimilasi informasi. Ini sangat tergantung dari sumber daya yang ada, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa misalnya kita di Sumatera, kita kenal itu bahwa orang Tapanuli termasuk salah satu sumber daya yang cukup kuat dibandingkan suku yang lain yang ada di Sumatera. Ya, ini sudah menjadi keturunan dari Sisingamangaraja, yaitu terkenal kuat-kuat dan jago berperang. Namun kalau kita lihat masyarakat yang pintar misalnya ada di masyarakat Aceh. Ya, masyarakat Aceh itu jago ya, pada saat zaman bergerilya mereka bagus. Termasuk juga potensi alam yang kita miliki. Nah, ini merupakan informasi asimilasi yang bisa kita lakukan sebagai salah satu komponen untuk melakukan pengelolaan bencana. Berikutnya adalah komponen komunikasi. Nah, kalau kita mau melakukan pengelolaan bencana, teknologi komunikasi kita harus baik. Kenapa? Karena komunikasi inilah yang bisa membuat ataupun menggerakkan dan memberdayakan semua pihak yang berkaitan untuk bersama-sama menanggulangi bencana tersebut. Oleh karena itu, media teknologi mungkin seperti smartphone atau mungkin telepon nirkabel ataupun wifi dan lain-lainnya itu harus disiapkan, harus dikendalikan sehingga apabila terjadi suatu bencana, komunikasi tidak terputus. Kalau sudah terputus, maka bencana itu akan lama untuk ditangani. Nah, salah satu langkah peringatan yang perlu dilakukan itu biasanya kita lakukan di awal. Itu yang kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu kalau boleh di setiap daerah itu memiliki early warning system yang baik. Ini merupakan salah satu komponen komunikasi yang terjaga sehingga pada saat terjadinya bencana kita mendapatkan sinyal-sinyal alert ataupun alarm-alarm atau mungkin dengan adanya sirine yang menandakan bahwa kita berada dalam situasi bahaya atau darurat. Nah, ini sangat penting karena kita dari situ bisa melakukan evakuasi lebih dini sehingga bisa mengurangi terjadinya korban jiwa. Nah, alert ataupun komunikasi deteksi dini ini bisa kita sajikan dalam bentuk alat deteksi atau mungkin sistem pengumuman atau mungkin sistem alarm ya, yang mana ini bisa membantu bagi setiap orang ataupun masyarakat untuk mengenal ya, untuk mengenal lebih jauh dan mengetahui bahwa ada resiko bencana yang perlu diwaspadai. Komponen berikutnya adalah mana kita melakukan suatu strategi berbasis pada tipe atau jenis dari bencana yang dihadapi. Nah, strategi-strategi inilah yang sebenarnya dituangkan dalam suatu perencanaan, apakah seperti rencana mitigasi bencana ya, ataupun mungkin emergency response aid, emergency response plan, atau mungkin perencanaan untuk kegiatan recovery dan rehabilitasi, dan termasuk perhitungan dari hazard risk and value, dan juga termasuk pendataan dari hasil analisis hazard, risk, and vulnerability analysis ya. Jadi kita bisa menghitung bagaimana analisis resiko bencana berdasarkan atau mungkin juga termasuk dari pendataan yang dilakukan melalui analisis resiko bencana dengan menggunakan metode HRVA analysis. Nah, itu 3 komponen yang perlu dilihat untuk manajemen bencana. Dan dari hal ini juga tetap harus ada keseimbangan dengan yang lainnya, di mana hal ini pertama kali mau itu informasi dan komunikasi yang ada serta strategi yang sudah kita bangun itu tetap harus dikoordinasikan. Jadi apapun rencana kalau tidak dikoordinasikan ini tidak akan sampai secara komprehensif. Nah, maka koordinasi itu bisa kita lakukan dalam bentuk misalnya membuat standar operating procedure. Ya, di sini misalnya pada saat kita menggunakan gedung ada SOP yang harus ditaati. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, maka ada
jalur yang harus diikuti. Apakah kita buat dia berdasarkan warna, ya mungkin jalur yang bisa dilewati adalah jalur yang hijau, jalur merah itu tidak boleh dilewati, atau mungkin kita bisa memberikan rambu-rambu seperti simbol-simbol bahaya, simbol-simbol danger, simbol-simbol yang bisa mematikan, bahkan mungkin simbol-simbol jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Nah, ini harus dipersiapkan untuk mengkoordinasi dalam manajemen bencana. Di samping itu kita juga bisa buat peraturan dan tanggung jawab ya dari setiap pekerja ataupun masyarakat, sehingga dalam mengkoordinasikan masalah pencegahan ataupun penanggulangan bencana, masyarakat mengetahui apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya. Jadi tidak akan ada lagi situasi dalam keadaan yang panik, namun setiap orang memahami what should I do if the disaster coming. Apa yang harus saya lakukan apabila bencana itu terjadi dan apa yang bisa saya lindungi agar terhindar dari semua dampak bencana yang ada. Nah, koordinasi juga bisa dilakukan dengan melakukan lembar checklist. Jadi akan ada pemeriksaan-pemeriksaan rutin yang dilakukan di setiap industri untuk mencegah terjadinya resiko bencana yang tinggi. Daftar checklist ini biasanya sering digunakan oleh para HSE ya, HSE yang ada di perusahaan untuk melakukan pemeriksaan rutin ya, seperti walkthrough survei atau pada saat inspeksi tempat kerja, sehingga dia membawa lembar checklist. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memastikan bahwa semua yang ada di perusahaan tersebut secara operasional berada dalam kategori aman dan operasionalnya juga terjamin, tidak ada kerusakan, tidak ada yang lalai. Jadi ada pemeriksaan serta pemantauan disertai dengan pemeliharaan dari seluruh fasilitas ataupun peralatan dan alat kerja serta pekerja yang ada di tempat kerja tersebut. Untuk mendukung dari kegiatan suatu manajemen bencana, maka perlu juga dilakukan updating dengan melakukan monitoring secara berkelanjutan. Nah, di sini semua data dari hasil tinjauan tadi akan diupdate secara periodik dan kita bisa mengetahui bagaimana progress trackingnya, ya bagaimana perjalanan riwayat dari peningkatan kegiatan yang ada. Ini penting sekali ya, misalnya kalau kita ingat kejadian Bhopal, maintenance mereka jarang lakukan sehingga pada saat mereka harus mencampur atau membuka pipa saat itu tidak mampu dibuka. Kenapa? Karena mereka mengabaikan keselamatan. Mereka tidak memperhatikan warning system yang ada di peralatan mereka sehingga pada saat itu akan dibuka itu tidak memberikan efek apapun. Apa penyebabnya? Karena rendahnya pengetahuan, mereka mencampur ya, terjadi pencampuran air dengan bahan kimia pada saat itu yang membuat reaksi di dalam tabung pestisida tersebut. Dan ini tidak diketahui. Nah, efeknya apa? Bencana. Dan itu warisan yang masih menjadi catatan sampai saat ini. Nah, untuk ini juga sebagai langkah monitoring, kita harus memberikan alarm-alarm ataupun sinyal-sinyal tertentu agar kita menjadi tanggap terhadap setiap resiko bencana. Jadi orang K3 itu walaupun sedikit asap saja, kalau itu bisa menimbulkan api yang ujungnya bisa meledakkan satu perusahaan, itu harus dipadamkan. Jadi kita harus memastikan dengan detail jangan sampai resiko yang ada di tempat kerja bisa menjadi pemicu terjadinya bencana. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan secara berkelanjutan ini perlu juga kita lakukan pelaporan dan dokumentasi. Jadi berdasarkan komponen-komponen kunci tadi, itu dapat kita susun dalam suatu komponen perencanaan penanggulangan bencana yang baik. Nah, suatu manajemen itu akan berjalan dengan baik, sudah pasti diawali dengan perencanaan yang baik. Nah, perencanaan dalam manajemen ataupun pengelolaan bencana ini umumnya akan dibagi menjadi dua bagian besar.
Bencana industri itu, komponen perencanaannya terdiri dari dua hal, yaitu adanya safety assessment dan ada respon plan. Jadi di sini ada komponen bagaimana mengukur keselamatan melalui identifikasi bahaya yang bisa dilakukan melalui pengukuran secara struktural ataupun non-struktural. Dan di sini juga termasuk bagaimana kita menginventaris sumber daya yang kita miliki. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui kapasitas dan juga tanggung jawab yang harus kita sesuaikan sebagai salah satu assessment demi keselamatan di perusahaan. Terutama khususnya juga agar tidak terjadi bencana di industri. Nah, dalam melakukan pengelolaan suatu bencana di suatu tempat kerja atau industri, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan safety assessment, di mana kita harus mengidentifikasi setiap bahaya yang bisa berpotensi dan beresiko menimbulkan bencana, serta bagaimana kita merancang satu respon plan yang baik. Gabungan dari kedua ini merupakan pengelolaan bencana yang terintegrasi secara sistem dan dapat meningkatkan keselamatan ataupun kesehatan kerja di industri. Yang kedua, komponen perencanaan itu bisa dilakukan melalui respon plan. Jadi setiap perusahaan umumnya sudah membuat salah satu unit ataupun bidang atau mungkin proses kerja atau program kerja yang mungkin sering dikenal dengan istilah emergency response plan. Apa biasanya pada emergency response plan ini tertuang tentang bagaimana mitigasi bahaya yang akan selalu kita identifikasi, kemudian perencanaan evakuasi, dan juga bagaimana melindungi dari hal-hal yang bersifat spesial yang bisa menimbulkan kecacatan. Nah, ini yang menjadi catatan bagi perusahaan dalam menyusun emergency response plan. Dan dua hal inilah menjadi komponen penting untuk pengelolaan bencana yang baik. Suatu manajemen tidak hanya merencanakan suatu program dengan sempurna. Pada saat pelaksanaan program itu dilakukan, maka kita perlu melakukan pengukuran dan penilaian. Slide yang saya sajikan ini, bila terjadi suatu bencana, itu merupakan satu evidence base yang menjadi catatan. Dan bencana itu akan mengalami siklus respon recovery. Bencana itu akan masuk dan dalam mengukur bahaya atau resiko dari bencana tersebut, kita akan masuk pada siklus preparedness, respon, dan recovery. Jadi di sini bahaya dan resiko bisa kita nilai mulai dari persiapan, preparedness, pada saat bencana itu terjadi, respon, dan pada saat recovery. Ini seperti melakukan analisa ulang agar bencana itu bisa kita hindari. Nah, untuk mengurangi permasalahan dari kejadian bencana, maka kita perlu melakukan intervensi ataupun recondition. Nah, ini merupakan salah satu analisis berbasis data, event analysis, di mana setiap bencana kita akan cari intervensinya apa dan kita rekondisikan apa. Inilah bagian dari preparedness, respon, dan recovery. Lalu event analysis ini yang kedua, kita akan lakukan rekonstruksi. Di sini kita harus mendefinisikan dan menilai bagaimana rekonstruksi yang kita lakukan, keuangan, kekuatan kita untuk bisa settle dalam menghadapi bencana ini. Nah, di sini sebenarnya akan masuk ke wilayah bagaimana kita mengurangi tingkat keparahan dari bencana yang terjadi. Dari hasil rekonstruksi, maka kita akan melakukan suatu kegiatan prevention, yang bisa kita lakukan sesuai dengan hasil pengukuran bahaya dan resiko dalam terjadinya kejadian bencana di industri. Setelah perencanaan ini, lalu apa yang dilakukan? Suatu manajemen tidak hanya merencanakan suatu program dengan sempurna. Pada saat pelaksanaan program itu dilakukan, maka kita perlu melakukan pengukuran dan penilaian. Seperti slide yang saya sajikan ini, bila terjadi suatu bencana itu merupakan satu evidence base yang menjadi catatan. Dan bencana itu akan mengalami siklus respon recovery dan bencana itu akan masuk dan dalam
mengukur bahaya atau resiko dari bencana tersebut, kita akan masuk pada siklus preparedness, respond, dan recovery. Jadi di sini bahaya dan resiko bisa kita nilai mulai dari persiapan, preparedness, pada saat bencana itu terjadi, respon, dan pada saat recovery. Ini seperti melakukan analisa ulang agar bencana itu bisa kita hindari. Nah, untuk mengurangi permasalahan dari kejadian bencana, maka kita perlu melakukan intervensi ataupun recondition. Nah, ini merupakan salah satu analisis berbasis data, event analysis, di mana setiap bencana kita akan cari intervensinya apa dan kita rekondisikan apa. Inilah bagian dari preparedness, respond, dan recovery. Lalu event analysis ini yang kedua, kita akan lakukan rekonstruksi. Di sini kita harus mendefinisikan dan menilai bagaimana rekonstruksi yang kita lakukan, keuangan, kekuatan kita untuk bisa settle dalam menghadapi bencana ini. Nah, di sini sebenarnya akan masuk ke wilayah bagaimana kita mengurangi tingkat keparahan dari bencana yang terjadi. Dari hasil rekonstruksi, maka kita akan selalu melakukan kegiatan prevention, yang bisa kita lakukan sesuai dengan hasil pengukuran bahaya dan resiko dalam terjadinya kejadian bencana di industri. Mengenal skala ataupun besarnya suatu bencana itu bisa kita susun berdasarkan piramida, Nah, piramida. Nah, kalau dilihat pada slide ini ada 7 level piramida. Nah, kalau misalnya dikatakan kecelakaan itu mungkin sangat sederhana, termasuk skala 0 sampai 3. Namun mulai dari kejadian insiden yang kita sebut istilahnya adalah insiden, itu yang secara tiba-tiba terjadi, itu mulai nampak menjadi salah satu skala bencana dari level 4 sampai 7. Dan puncaknya bahwa bencana ini termasuk dalam mayor accident. Jadi termasuk di dalam kecelakaan dengan skala mayor. Jadi kalau dilihat dalam K3, kita punya kecelakaan minor, kecelakaan moderate, dan juga kecelakaan mayor. Untuk bencana itu sudah pasti kecelakaan mayor yang sifatnya serius, kemudian konsekuensinya sangat luas, dan itu terjadi secara tiba-tiba yang memberikan dampak sangat besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam memanajemen ataupun mengelola risiko bencana ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan informasi terkait risiko bencana yang ada. Inilah yang kita lakukan melalui identifikasi dan investigasi yang sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya. Poin yang kedua adalah bagaimana kita mereduksi risiko bencana itu dengan baik. Bagaimana caranya kita mencegah sehingga di sini akan melahirkan solusi-solusi yang inovatif agar bencana itu bisa ditekan dan kita dapat melakukan perlindungan bagi pekerja dan juga industri. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempersiapkan kekuatan kita dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini mungkin hal ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang kita miliki. Dan terakhir kita juga harus memahami dari bagaimana fiskal atau bagaimana manajemen atau bagaimana pengelolaan keuangan dari resiko bencana yang terjadi. Pada slide saya yang terakhir ini coba kita amati bersama. Ini saya kutip dari disaster management yang ada di Jepang. Nah, pada saat kita melakukan suatu manajemen bencana, kita bisa lakukan perencanaan manajemen bencana itu secara terstruktur seperti pada slide berikut, Kita bisa kenal bahwa bencana alam itu juga ada, mulai dari gempa bumi, kemudian hujan badai, petir, kemudian bencana gunung berapi ataupun bencana yang lainnya. Itu bisa kita inventaris sesuai dengan kondisi dan wilayah geografis kita.
Dan kemudian kita bisa menstrukturkan juga atau menyusun bencana-bencana yang bisa menimbulkan kejadian kecelakaan atau kita kenal dengan bencana industri, mulai dari di bidang maritim ya yang berada di air, atau mungkin di bidang transportasi yang di jalan, atau berdasarkan dari industri-industri yang menggunakan material-material berbahaya, atau industri-industri yang bisa menimbulkan resiko kebakaran dan lain sebagainya. Ini kita data dan kita kumpulkan sebagai perencanaan yang terstruktur untuk menyusun kesiapsiagaan kita terhadap terjadinya bencana. Nah, dari semua yang potensi yang kita miliki itu, baru kita dapat menyusun fase-fase perencanaan pengelolaan bencana, mulai dari preparedness-nya, ya, kemudian responnya, sampai dengan rehabilitasinya. Yang mana ini semua juga harus terkoordinasi dengan pemerintahan, baik secara nasional, pemerintahan lokal, bahkan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, dengan struktur yang baik dan rapi ini, maka semua akan terkoordinasi memenuhi komponen-komponen kunci dalam manajemen bencana tadi. Ini akan menunjukkan bahwa suatu daerah sudah memiliki analisis risiko bencana yang baik dan manajemen bencana yang sempurna. Semoga materi ini bermanfaat dan bencana itu masih dapat kita cegah dengan suatu perencanaan dan manajemen yang baik. Waspadai risiko bencana di tempat kerja Anda, karena kesiapsiagaan dimulai dari saya dan Anda. Jauhkan masyarakat dari bencana dan jauhkan bencana dari masyarakat.